Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Safi akan menjelaskan tentang kapital struktur. Pertama, pengertian kapital struktur. Struktur model kapital ditunjukkan utang jangka panjang dan saham preferen dengan modal sendiri di luar utang jangka pendek. Modal sendiri termasuk modal saham biasa, kapital surplus, dan laba ditahan. Struktur modal yang optimal adalah struktur yang memaksimalkan harga dari perusahaan, dan hal ini biasanya meminta rasio utang yang lebih rendah daripada rasio yang memaksimalkan EPS yang diharapkan. Kemudian faktor yang memengaruhi penentuan struktur modal. Yang pertama ada stabilitas penjualan. Stabilitas penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Yang kedua, operating leverage. Perusahaan yang mengurangi leverage operasinya lebih mampu untuk menaikkan penggunaan leverage keuangan atau hutang. Yang ketiga, corporate taxes. Karena bunga tax deductible adalah sebuah keuntungan jika menggunakan hutang, marginal tax rate perusahaan yang lebih tinggi, maka keuntungan menggunakan hutang akan lebih tinggi. Semua yang lainnya dianggap sama. Yang keempat, kadar risiko dari aktiva. Tingkat atau kadar risiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan adalah tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva di dalam perusahaan, maka makin besar derajat resikonya, dan perkembangan dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan yang tiada henti dalam artian ekonomis dapat mempercepat tidak digunakannya suatu aktiva, meskipun di dalam artian teknis masih dapat digunakan. Kemudian yang kelima ada lenders dan rating agencies. Jika perusahaan menggunakan hutang semakin berlebih, pihak lenders akan mulai meminta tingkat bunga yang lebih tinggi, dan rating agency akan mulai menurunkan rating pada tingkat hutang perusahaan. Yang keenam ada internal cash flow. Tingkat internal cash flow yang lebih tinggi dan lebih stabil dapat menjustifikasi sebuah tingkat leverage lebih stabil. Yang ketujuh, pengendalian. Banyak perusahaan sekarang meningkatkan tingkat hutangnya dan memulai dengan menerbitkan hutang baru hingga repurchase outstanding common stock. Tujuan dari peningkatan hutang tersebut adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi, sedangkan pembelian kembali saham bertujuan untuk lebih meningkatkan tingkat pengendalian. Yang kedelapan ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seperti sekarang ini dan juga kondisi pada pasar keuangan dapat mempengaruhi keputusan struktur modal. Ketika tingkat suku bunga tinggi, mungkin keputusan pendanaan lebih mengarah pada short term debt dan akan dilakukan refinance dengan long term debt atau equity jika kondisi pasar memungkinkan. Yang kesembilan, preferensi pihak manajemen. Preferensi manajemen terhadap risiko dan gaya manajemen mempunyai peran dalam hubungannya dengan kombinasi debt equity perusahaan pada struktur modalnya. Kemudian yang ke-10, debit covenant. Uang yang dipinjam dari sebuah bank dan juga penerbitan surat hutang dan terwujud melalui serangkaian kesepakatan debit covenant. Yang ke-11, agency cost. Agency cost adalah sebuah biaya yang diturunkan guna memonitor kegiatan pihak manajemen untuk menjamin bahwa kegiatan mereka selaras dengan persetujuan antara manajer, kreditur, dan juga para shareholders. Yang ke-12, profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dan penggunaan internal financing yang lebih besar dapat menurunkan penggunaan hutang atau rasio hutang. Selanjutnya, rumus yang digunakan untuk menghitung biaya modal. Rumus pertama untuk menghitung return obligasi, KI sama dengan I
per B, di mana I bunga hutang tahunan, B nilai pasar obligasi yang beredar, dan KI adalah retur dari obligasi. Yang kedua, rumus kedua untuk menghitung return saham biasa, KE sama dengan E per S, di mana E laba untuk pemegang saham biasa, S nilai pasar saham biasa yang beredar, KE adalah return dari saham biasa. Yang ketiga adalah rumus ketiga untuk menghitung return bersih perusahaan, KO sama dengan O per V, di mana O sama dengan laba operasi bersih, V sama dengan total nilai perusahaan, KO sama dengan return bersih perusahaan. Selanjutnya adalah teori pendekatan tradisional. Teori pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa memperoleh nilai perusahaan yang optimal. Misalkan, PT ABC mempunyai 100% modal sendiri dan diharapkan memperoleh laba bersih setiap tahunnya sebesar 10 juta rupiah. Kalau tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pihak pemilik modal sendiri sama dengan K adalah 20%, maka nilai perusahaan dan biaya modal perusahaan bisa dihitung sebagai berikut. Biaya modal perusahaan juga bisa dihitung dengan rumus KE sama dengan 10 juta per 50 juta sama dengan 0,20. 0 sama dengan laba bersih operasi, V sama dengan bunga, E sama dengan laba tersedia untuk pemilik saham, KE sama dengan biaya modal sendiri, S sama dengan nilai modal sendiri, B sama dengan nilai pasar hutang, V sama dengan nilai perusahaan, KO sama dengan biaya modal perusahaan sama dengan 0,20 dalam kurung 50 per 50 plus 0 dalam kurung 0 per 50. Sekarang misalkan PT ABC akan mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang. Biaya hutang sama dengan KD atau tingkat keuntungan yang diminta oleh kreditor misalnya 60%. Untuk menggunakan hutang tersebut, perusahaan harus membayar bunga setiap tahunnya sebesar 4 juta rupiah. Dengan menggunakan hutang, perusahaan menjadi lebih berisiko, dan karenanya biaya modal sendiri naik menjadi lebih berisiko, dan karenanya biaya modal sendiri akan naik menjadi misalnya 22%. Kalau laba operasi bersih tidak berubah, maka nilai perusahaan akan nampak sebagai berikut. O sama dengan laba operasi bersih 10 juta rupiah, F sama dengan bunga 4 juta rupiah, E sama dengan laba tersedia untuk pemegang saham 6 juta rupiah, KE sama dengan biaya modal sendiri 0,22, S nilai modal sendiri 27,27 juta rupiah, B sama dengan nilai hutang 4 juta per 0,16 sama dengan 25 juta rupiah, V sama dengan nilai perusahaan sebesar 52,27 juta rupiah, KO sama dengan biaya modal perusahaan sama dengan 0,22 dalam kurung 27 per 27 plus 0,16 dalam kurung 25 per 52,27 sama dengan 0,191. Jika keadaan perusahaan menjadi lebih baik setelah perusahaan menggunakan hutang karena nilai perusahaan meningkat atau biaya modal perusahaan menurun, kalau misalkan sebelum perusahaan menggunakan hutang, perusahaan mempunyai jumlah lebar saham sebanyak 1000 lembar, maka harga sahamnya adalah 50.000 per lembar. Setelah perusahaan mengganti sebagian saham dengan hutang yang diganti dengan sebesar 25 juta atau 500 lembar saham, maka nilai saham naik menjadi 27,27 juta rupiah per saham sama dengan 54.540.000 rupiah. Selanjutnya adalah kontemporer. Harus disadari bahwa model IC muncul pertama kali di Barat, terutama di Eropa dan negara-negara
Skandinavia. Kemudian konsep ini mulai dikenal di Asia pada tahun 2000-an dan sampai sekarang masih menjadi ranah yang banyak memberikan peluang untuk dieksplorasi. Bidang kajian yang banyak mengeksplorasi IC adalah akuntansi dan manajemen. Penelitian bidang akuntansi bisa ditunjukkan untuk mengeksplorasi pengungkapan laporan keuangan yang terkait dengan IC, pengukuran dan penilaian IC, serta hubungan IC dengan kinerja perusahaan. Bidang manajemen, sebagian besar penelitian empirisnya bertujuan untuk mencari modal, relasi, komponen pembentuk IC dan hubungannya IC dengan pengelola perusahaan, good corporate governance, serta strategi perusahaan yang biasanya menggunakan kajian teori Resource Basis Views (RBF) yang dikembangkan oleh Barnes 1996 pada tahun 1990-an, di mana konsep IC mulai dikenal secara luas. Penelitian dalam ranah ini belum banyak dilakukan, sebagian masih berupa artikel konseptual dan hanya sedikit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.